Dulu itu yang dibutuhkan kan modal, karena kita harus menduplikasi rekaman juga. Pada saat zaman dulu itu harus beli pita kan, 2,8 juta gue ingat banget beli pita karena gue jual mobil tuh. Modal 10 juta itu cuma jadi ya 200-300 kaset lah. Masuk ke era milenium, rekaman sudah mulai murah. Udah home recording jatuhnya, udah bukan studio megah dan segala macam. Kalau kita bicara produksi recording ya. Duplikasi juga sekarang tinggal beli CD writer aja, yang susah adalah promonya. Memang sekarang kan yang namanya apa ya, artis manajemen pegang peranan lebih lah di label manapun gitu ya, karena itu yang pendapatan dari show itu yang sekarang lebih mendominasi kan. Cuman basicnya kan tetap aja lagu, jadi tetap aja bikin lagu yang bagus, yang bisa diterima. Gue nyari band-band yang ada dikumpulin sama Hai nih. Mereka banyak band yang ngirim demo ke Hai. Gue udah capek kan tuh ngeliat tumpukan. Gue bikinin websitenya, namanya Demos. Tiap minggu ada 3 band yang di-muat di majalah. Nah setiap bulan kita ambil satu yang terbaik dari 3 setiap minggu. Kita undang mereka ke studio. Satunya hadiah bahwa mereka terpilih jadi yang terbaik di setiap minggu. Satunya lagi adalah tantangan. Gue pengen lihat mereka beneran bisa main apa enggak. Karena kalau cuman kita lihat di YouTube tuh sekarang anak-anak udah pada pinter-pinter, lagunya udah di mixing, ya kan, udah di overdub segala macam. Cakep-cakep lah. Begitu ketemu yang berantakan banyak banget gitu. Sampai akhirnya gue kenalan sama Factory, ternyata tempat ini bisa punya panggung yang bisa merekam audionya secara live, bisa rekam video juga. Kenapa enggak kita bikin live-nya gitu. Biar lebih banyak lagi saksinya bahwa band ini beneran bisa main atau enggak gitu. Ya kalau gue sih keren cuy, Kriminal punya warna sendiri di saat Stoner dengan drop di B-nya. Mungkin Kriminal hanya di Cheese tadi ya. Ya kan biasanya Stoner kan drop di B down gitu. Terus yang pasti band-band kayak gini tuh sekarang lagi banyak dilihat sih sebenarnya sama label ya. Karena sekarang yang namanya komunitas tuh penting gitu. Sekarang komunitas itu kan jadi aset ya. Dari aset itu yang kalau kita di Warner gitu paling enggak itu salah satu yang bisa jadi bahan pertimbangan. Kalau dulu mungkin, apalagi era 80 dan 70 ya, kalau kita lihat dunia musik industri, semua musisi itu skillful. Kayak akan nada. Era 90 itu gabungan antara yang skill sama yang pas-pasan. Terus terang kita ke barat-baratan sebetulnya. Era 2000 semuanya pas-pasan tapi kreatif. Kalau ngomongin band ya terus terang belum ada band Indonesia asli gitu ya, yang materinya Indonesia banget itu yang bisa bener-bener besar di luar. Ya kita lihatnya teman-teman lah yang udah keliling ke luar negeri, lagunya bahasa Inggris juga gitu. Siapin mental dulu, lo bersaing dengan jutaan band sekarang. Kalau dulu kita bersaingnya dikit. Kedua, duit, karena lo harus didukung untuk recording, untuk menunjang kostum lo lah. Lo manggung dengan biasa-biasa aja juga nggak enak dilihat gitu kan. Yang kedua niat. Dengan niat dari awal sampai habis gue pengen ngeband. Gue nggak peduli, gue nggak mau kerja, gue mau ngeband. Kecuali band nomor 1, kerjanya nyambi. Nah, tapi terserah mau kemana tujuan hidup lo, mau nyari duit di band atau band sebagai hobi, nyari duitnya di kantor. Lu mau denger Mas Ari dulu apa? Belum dulu? Gue udah punya CD-nya di rumah cuy. Pikir tadinya memang band akustik, tapi ternyata pas gue denger CD-nya, oh tidak akustik ternyata. Dari gue sih kalau musik emang Unplugged Jackie sudah membuat jalan sendiri, pengen bikin lirik dengan bahasa Londo kan, bahasa Inggris gitu. Nah, itu udah terserah band gitu. Kalau dari gue cuma satu kritiknya, kertas CD-nya jelek banget cuy. Tapi materi mah canggih, materi mah gue suka, kertas CD-nya yang kurang bagus. Karena cover itu penting loh untuk jualan kalau fisik ya. Yang dia bilang sih bener, presentasi itu pegang peranan penting juga gitu. Ya bener, kadang demo masuk gitu ya, kiriman cuman murah-murah gitu, padahal mungkin isinya oke gitu. Ya lewat juga pasti.
dibanding yang dia datang dengan dia kemas bagus gitu, informatif gitu ya. Di samping juga harus tahu teknis ya audio lah untuk rekaman, mixing, mastering yang bagus tuh kayak gimana. Terus yang kedua, harusnya dengan bertiga dengan jumlah personil yang sedikit itu malah harusnya lebih bisa maksimal. Jadi semakin kaya, semakin variatif sih materi lagu itu. Mungkin nextnya diperhatiin lah itunya apa ya, pembagian harmonisasi, part of apa namanya, bagian yang mana yang harus menonjol, mana yang harus tunggu dulu dan lain sebagainya. Terima kasih buat Demomaster, Sunlight, Ibina, dan Tiki. Thank you Mas Ari Wibowo. Terima kasih buat Mas Buluk dengan punya sukses, semoga semuanya. Terima kasih, jangan lupa cekin di Dukat Kering Jakarta. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Kalau kita nyari band-band baru yang bagus, emang dari dulu kan Hai melakukan itu, makanya kita bikin demos juga emang kita cari gitu. Dari dulu Hai bikin dream band juga emang kita nyari produk yang bagus gitu. Karena kan nanti dia berhadapan sama media juga kan, kalau ngomongnya ngaco kita juga yang repot. Tinggal masalah gimana lo mengemasnya, packagingnya, masarinnya. Konaktor dulu jarang. Iya. Udah keren sih, sampai tambah sekarang lagi. Asik-asik. Gue kayak travel ke tahun 90-an juga asik. Keren. Kalau sendiri ada yang kurang tadi pasnya. Iya betul. Main drumnya. Oh, drumnya. Oh, oke.